Shalom semuanya, selamat datang di pengajaran keempat. Dan di pengajaran kali ini kita akan belajar tentang buah-buah dari kedagingan atau buah dari kedagingan itu. Kedagingan itu adalah berasal pada sifat-sifat manusia kita. Mari kita belajar apa saja itu. Kita ambil kitab kita dan mari kita buka di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 19 hingga ayatnya yang ke 21. Jadi kita akan bahas 3 ayat sekaligus. Galatia 5 ayatnya yang ke 19 hingga 21. Jadi judul firman Tuhannya hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Tapi saya melihat satu tema kali ini adalah pembahasan kita di pengajaran kali ini adalah buah dari kedagingan atau buah dari kedagingan. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 19 hingga 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu jadi perbuatan daging ini telah nyata, yaitu inilah buah-buah kedagingan itu. Pertama adalah percabulan. Cabul. Melakukan hal-hal yang cabul. Contoh hal-hal yang cabul itu apa, saudara, yang terjadi saat ini? Contoh, Masturbasi itu adalah hal yang cabul. Kita melakukan hal-hal yang cabul ini di dalam kehidupan kita. Jika masih ada, berarti ini kita berbuah di dalam daging dan bukan di dalam roh. Karena di sini firman Tuhan berkata bahwa hidup menurut daging atau roh. Tema yang kita bahas kali ini adalah buah-buah dari kedagingan. Pertama adalah percabulan. Cabul. Dirinya itu cabul. Dia melakukan cabul itu melakukan tindakan-tindakan asusila. Tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan melecehkan. Itu namanya cabul. Dan hari-hari ini banyak hal-hal itu tersebar di mana-mana. Dan dianggap adalah suatu hal yang fine-fine saja. Saya beberapa kali lihat bahwa ada konten-konten kreator atau ada orang-orang di media sosial, orang-orang yang terkenal atau hanya demi sebuah konten, mereka melakukan hal-hal yang sangat tabu dan itu percabulan yang mereka lakukan. Dan hari-hari ini ya kata firman Tuhan semakin jahat. Bukan harinya yang jahat, tapi manusianya akan menuju kepada sebuah hal, yaitu mereka menggenapi firman. Mereka akan semakin jahat. Yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Percabulan itu adalah tindakan asusila. Sekarang ini tersebar di mana-mana bahwa orang membuat konten atau orang membuat video untuk suatu ketenaran gitu. Mereka bisa membuat tindakan-tindakan asusila ini di dalam sebuah konten dan mereka sajikan. Banyak orang malah suka, banyak orang malah senang nontonnya, banyak orang malah tergiur dengan hal-hal seperti itu. Wah, kita harus membedakan ini benar, ini tidak benar, dan kita harus membela yang benar dan yang tidak benar itu. Kita harus bilang bahwa itu tidak benar. Saudara-saudara, hari-hari ini terjadi hal seperti itu. Ketika kita buka media sosial, kita buka TikTok, kita buka Instagram, atau kita buka YouTube, ada saja tiba-tiba tindakan-tindakan asusila itu yang lewat. Percabulan itu dia lewat. Dan orang sekarang itu anggap bahwa itu hal-hal yang fine-fine saja. Padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa tetap dosa. Itu percabulan. Yang berikutnya, firman Tuhan katakan di sini adalah kecemaran. Berikutnya adalah kecemaran.
Kita menjaga pikiran kita menjaga hati kita supaya tidak cemar. Ketika kita melihat sesuatu tadi, seperti contohnya tindakan asusila itu dijaga. Kita menjaga diri kita supaya diri kita itu tidak tercemar. Puji Tuhan jika saudara itu di dalam roh sangat kuat, di mana tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Artinya ketika melihat itu, Anda penuh dengan penguasaan diri yang daripada Tuhan. Tapi ada beberapa orang yang ketika melihat hal-hal yang cemar itu, dia akan jatuh di dalam dosa kecemaran itu. Bahkan lebih parahnya lagi, jatuh di dalam dosa hawa nafsu, bahkan pencabulan itu sendiri. Kecemaran, kita menjaga roh kita menjaga pikiran kita menjaga hati kita supaya tidak cemar. Karena ketika hati dan pikiran kita cemar, maka hidup kita pun seluruhnya akan cemar. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita melihat sesuatu yang cemar, hati-hati saudara. Contoh cemar yang lain itu seperti apa? Ketika kita lagi sedih, dalam keadaan sedih, kita scroll TikTok, kita scroll Instagram, atau kita scroll apapun itu yang mendukung hati kita, dan itu menghancurkan kita. Ketika kita sedih, kita melihat hal-hal yang sedih gitu. Itu menghancurkan kita gitu. Dan ini kecemaran, dia mencemarkan daya berpikir kita. Daya berpikir kita bukan dibuat optimis, tapi semakin pesimis, down, dan berantakan. Hati kita harusnya mencari hal-hal yang sukacita, yang membuat kita bisa bergairah kembali, artinya bisa senang kembali. Hal-hal tentang Tuhan, hal-hal ya, kita bisa melihat khotbah, banyak khotbah yang berseliweran di TikTok, di media sosial, banyak tentang sukacita, tentang penguatan dan sebagainya. Itu kita bisa lihat. Jangan kita melihat suatu kata-kata yang hampa yang membuat kita semakin berantakan. Jadi gitu sudah. Ini mencemarkan pikiran kita, mencemarkan daya berpikir kita, mencemarkan hati kita, membuat hati kita hancur. Firman Tuhan bilang seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Tidak dicemari. Salah satu menjaga hati itu dalam segala kewaspadaan berarti supaya hati itu tidak dicemari. Hati-hati dengan yang namanya kecemaran. Berikutnya di sini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan tentang saja orang melakukan seks bebas, itu pun hawa nafsu. Seks bebas itu hawa nafsu, keinginan dirinya yang terlalu tinggi sehingga dia bisa seks bebas dan ganti-ganti pasangan. Mau yang satu, mau rasa stroberi, mau rasa mangga, mau rasa alpukat dan sebagainya. Gitu. Terus contoh hawa nafsu juga seperti apa? Keinginan kita untuk makan ini dan itu, makan ini dan itu. Sebentar sudah makan ini, tapi maunya makan itu lagi, mau makan itu, ini lagi, dan itu lagi. Ini adalah nafsu yang tak terkontrol, disebut hawa nafsu. Ingin makan itu, makan ini, dan sebagainya. Kita mau makan sesuatu, biarlah di dalam penguasaan diri. Kita makan yang makan secukupnya, hari ini kita makan, ya sudah secukup itu kita makan. Di dalam bimbingan arahan roh, kita makan seperti itu. Jangan kita makan terlalu berlebihan. Mau yang ini, mau itu namanya hawa nafsu. Contohnya lagi hawa nafsu itu seperti apa? Anda kalau dari sekarang ini tidak belajar yang namanya kesetiaan buat setiap orang yang mempunyai hubungan saat ini. Sudah punya hubungan dengan satu orang, tapi mau yang sana, mau yang sini, masih mau jalan dengan yang sana, masih mau chat dengan yang di sini. Ini dalam sebuah konteks hubungan. Berarti Anda punya sesuatu, yaitu hawa nafsu Anda tinggi. Anda tidak puas dengan ada sama Anda sekarang. Karena apa? Anda tidak punya yang namanya kesetiaan, tidak punya yang namanya penguasaan diri itu. Sehingga kamu bisa mencari sana sini dan sana sini. Seperti apa? Seperti seorang perempuan Samaria yang mempunyai 5 suami. Nah, seperti itu. Ini berbicara tentang hawa nafsu. Sesuatu yang tidak terkontrol di dalam diri. Keinginan-keinginan yang timbul, yang mau beginilah, mau gitu. Bukan hanya tentang makanan, tentang belanja pun. Maunya belanja ini, belanja itu, belanja ini. Yang diinginkan. Kita belanja, sekarang kita harus buat bahwa kita harus belanja apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Doa kita juga seringkali tidak terjawab. Kenapa? Karena
kita meminta sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan atau perlukan. Ini beda sekali. Dan setiap keinginan itu harus diuji dengan baik. Apakah ini kita butuhkan? Apakah ini baik untuk diri kita atau tidak? Itu hawa nafsu. Berikutnya adalah penyembahan berhala. Ada yang namanya penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini bukan saja kita bawa sesajen atau sebuah dupa di bawah pohon, kita berdoa untuk arwah-arwah nenek moyang, leluhur, itu juga itu namanya penyembahan berhala. Namun penyembahan berhala yang nyata sekali itu seperti apa? Ketika kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita dan menggantikan sesuatu di dalam hidup kita, contohnya pacar kita, contohnya pasangan kita menjadikan itu nomor satu di dalam hidup kita, dan kita menggeserkan cinta kita sama Tuhan. Hal ini membuat suatu kecemburuan dari pihak Tuhan. Kenapa? Tuhan sendiri berkata bahwa di dalam hidup kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak boleh mengabdi kepada dunia dan kepada Tuhan. Kita harus pilih satu, Tuhan, dunia. Kita harus pilih. Tidak bisa Tuhan, dunia, Tuhan. Tidak bisa. Satu Anda harus pilih sebagai Tuhanmu di dalam hidup. Contohnya apa lagi? Merokok, mabuk-mabukan, setiap hal-hal yang menjadi keinginan, artinya tidak bisa tanpa hal itu. Banyak orang itu ada yang bilang ini, saya itu tidak bisa sekali, atau saya itu tidak bisa kalau tidak merokok gitu. Saya tidak bisa kalau tidak minum gitu. Saya tidak bisa kalau saya tidak begini, saya tidak bisa kalau saya tidak begitu gitu. Nah, ini kita memberhalakan sesuatu bahwa kita tidak bisa tanpa dia gitu. Ini juga salah sebenarnya. Ini sangat salah. Harus hanya satu di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang lain. Dia segala-galanya, dia satu-satunya. Banyak orang yang tiba-tiba ini diambil, itu diambil. Kenapa? Karena mereka mentuhankan hal itu. Seperti contohnya, mereka mentuhankan uang mereka mentuhankan kekayaan mereka yang Tuhan kasih. Mereka lupa sama Tuhan. Dan tiba-tiba mereka jatuh sakit, atau entahlah, bisa saja uang mereka tuh habis, lenyap dan sebagainya. Karena apa? Diambil. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambil itu kembali, ya itu haknya Tuhan. Seperti itu. Habis penyembahan berhala, kita lihat lagi. Ada yang namanya sihir. Orang yang percaya kepada kekuatan magic, kesembuhan beginilah, kesembuhan begitu. Orang yang seringkali menghadapi sesuatu terus ke orang pintar, dia adalah orang paling bodoh. Kenapa? Kamu punya jaminan yang pasti. Ingat, kamu punya jaminan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Kamu punya jaminan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa kamu harus mencari kesembuhan di tempat inilah, kesembuhan di tempat itulah, ke dukun ini, ke dukun itu, ke orang pintar ini, ke orang pintar itu? Berarti kamu ini bodoh. Selama ini kamu menjadi Kristen apa? Kristen asal-asalan, Kristen abal-abal saja. Harus paham ini, saudara. Harus sangat paham. Percaya kepada tahayul. Kalau begini kita bisa jadi begini lah, kita bisa jadi begitu. Tahayul dan dongeng nenek moyang itu kita tidak usah terlalu mempercayai. Dengar oke lah gitu. Yang kita percaya itu kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita percaya, itulah yang kita imani di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah habis sihir, ada yang namanya perseteruan. Perseteruan itu lawan. Satu lawan sini, satu lawan situ.
Saya melihat bahwa di dalam tubuh Kristus pun seringkali terjadi kubu-kubu. Bahkan di dalam Alkitab pun kita bisa melihat bahwa ada orang yang menyebut bahwa saya ini dari kubunya Paulus, ada yang bilang saya dari kubunya Apolos, ada yang bilang saya dari dominasi gereja ini, saya dari dominasi gereja itu. Kita tidak bisa satu, kita tidak bisa begini. Tubuh Kristus itu dalam menyongsong Tuhan harus satu. Semuanya harus satu. Satu pemikiran, satu ajaran, satu cara berpikir, semuanya itu sama. Karena kita diilhamkan dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus Tuhan yang diutus oleh Yesus sendiri. Tidak bisa beda. Itu yang namanya hidup di dalam Roh Kudus satu. Jadi di sana dia terima, di sini terima hal yang sama dengan yang di sana terima. Jangan membangun satu tembok-tembok dedominasi. Dedominasi ini adalah tembok-tembok yang memisahkan. Bahwa saya dari, contohnya saya dari GKI, saya dari GPI, saya dari sini. Semuanya memasang tembok-tembok dengan ajaran-ajaran mereka. Bukankah semua ajaran itu adalah satu, ajaran dari Tuhan Yesus? Kenapa harus tembok-tembok memisah di dalam tubuh Kristus? Masakah tangan kiri memotong tangan kanan? Masakah tangan kanan memotong tangan kiri? Masakah mata berbicara sama telinga bahwa dia tidak membutuhkan telinga itu? Tubuh Kristus di akhir-akhir zaman ini harus bersatu, harus menjadi satu. Tidak bisa tidak menjadi satu, harus satu dalam menyongsong Tuhan datang dan mempunyai satu ajaran yang berasal langsung daripada Tuhan Yesus. Mempersiapkan diri kita sebagai seorang mempelai Tuhan, mempersiapkan kita dalam karakter, cara berpikir kita, cara hidup kita menggambarkan Kristus. Jangan Yesus datang menjumpai kita menjadi mempelai yang bercacat celah. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada perseteruan di dalam tubuh Kristus, karena tubuh Kristus adalah satu, tidak ada beda-beda di dalamnya. Satu saja, dia terang itu satu. Tidak ada warna-warna lain, satu terang. Ingat itu baik-baik, bahwa kita harus menyatukan ini. Semua gereja itu harus bersatu, semua orang itu harus sesatu pikir, satu ajaran, semuanya ajaran yang benar yang berasal daripada Tuhan, semuanya harus satu. Saya lihat bahwa di akhir-akhir ini juga terjadi bahwa pendeta sana menjatuhkan pendeta sini menjatuhkan pendeta sana, saling menyerang satu sama lain. Yesus berkata sendiri bahwa suatu kerajaan yang saling melawan, pasti kerajaan itu hancur. Berarti di sini kita lihat bahwa ketika di sana menyerang yang di sana, ketika hamba Tuhan satu berbicara menjelekkan hamba Tuhan yang satu, berarti kita tahu bahwa tubuh Kristus sedang hancur. Ini hal keras yang harus kita dengar. Tubuh Kristus itu tidak boleh hancur, harus satu semuanya dalam menyongsong Tuhan Yesus datang. Semuanya harus satu di dalam Tuhan. Satu. Jangan saling sikut menyikut. Perseteruan tidak ada di dalam tubuh Kristus, tidak boleh ada. Membangun benteng-benteng dan kubu-kubu tidak boleh ada, karena kita satu. Ini awal munculnya kekristenan ini disebut Kristen. Tidak ada Kristen inilah Kristen itu, tidak ada Kristen saja. Kristen itu para pengikut Kristus yang percaya pada Kristus, yang hidupnya sama seperti Kristus ajarkan. Awal munculnya itu Kristen, sudah Kristen. Tidak ada Kristen ini, Kristen dominasi sana, Kristen dominasi ini, tidak ada. Kristen saja sebut di situ. Itu pertama kali di Antioquia itu, sudah. Tidak boleh ada yang namanya perseteruan di dalam tubuh Kristus. Berikutnya, habis perseteruan ada perselisihan, salah paham, perselisihan, selisih dan selisih. Satu mengajarkan gini, satu mengajarkan gini, satu mengajarkan yang itu, satu mengajarkan itu. Kita diajarkan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tapi ujilah setiap pengajaran, apakah pengajaran itu berasal daripada Tuhan atau pengajaran itu berasal daripada kebenaran diri sendiri. Hati-hati, saudara. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dari kebenaran diri kita sendiri, kita merasa ini benar, kita merasa itu benar. Kita harus menguji apakah ini benar dari Tuhan
atau bukan. Ya saudara, saya berharap bahwa kita mengerti hal ini. Itu tentang perselisihan di dalam tubuh Kristus. Hati-hati ya. Kita tidak boleh mengajarkan satu pengajaran yang berasal dari diri kita, kebenaran diri kita, pakai logika kita. Tidak boleh. Segala sesuatu yang kita ajarkan berasal daripada Tuhan langsung. Dan yang berasal daripada Tuhan langsung itulah kebenaran sejati. Itulah kebenaran sejati. Kita akan lanjut lagi di part berikutnya, part 2 tentang buah dari kedagingan. Masih ada yang lain lagi. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan firman ini. Dan berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi melakukannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Sampai berjumpa lagi di pengajaran berikutnya. Bye-bye.